Dalam menjalankan aktivitas dari bangun tidur hingga tidur lagi, tubuh kita selalu membutuhkan energi. Apakah kamu tahu dari mana energi tersebut berasal? Ya, betul, dari makanan. Makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui proses metabolisme. Metabolisme adalah kumpulan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh kita. Metabolisme dibagi menjadi dua proses, katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang akan dibutuhkan oleh organisme untuk beraktivitas. Salah satu contoh katabolisme yaitu respirasi. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Yang akan kita bahas di sini adalah glikolisis, yang merupakan salah satu tahap dari respirasi aerob yang terjadi di dalam sitosol. Apa itu glikolisis? Glikolisis merupakan proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan terjadi di seluruh jaringan. Glukosa dari ekstraseluler akan menembus membran sel untuk memasuki intrasel melalui transport aktif yang difasilitasi oleh GLUT4. Dan disinilah proses glikolisis dimulai. Tahap investment. Tahap ini memerlukan 2 molekul ATP dan memecah gula heksosa menjadi 2 molekul triosefosfat. Berikut adalah tahap dari investment. Tahap pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat melalui proses fosforilasi atau pemindahan gugus fosfat dari ATP ke atom karbon 6 pada glukosa dengan bantuan enzim heksokinase. ATP diubah menjadi ADP untuk perolehan energi. Kemudian tahap kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat melalui isomerisasi dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat melalui fosforilasi dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Gugus fosfat dari ATP berikatan dengan atom karbon nomor 1 pada fruktosa. Tahap keempat yaitu fruktosa 1,6-bifosfat diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid dengan bantuan enzim aldolase. Selanjutnya, tahap kelima, dihidroksiaseton fosfat mengalami reaksi bolak-balik dengan gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim isomerase. Produk akhir dari tahap ini adalah 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Pada tahap ke-6, gliseraldehid fosfat atau G3P akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Enzim yang membantu pada tahap ini adalah enzim triosofosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi. Yang pertama, G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3-bifosfogliserat. Tahap selanjutnya, yaitu tahap ke-7, 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP yang menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Kemudian, tahap ke-8, 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat karena enzim fosfogliseromutase memindahkan gugus fosfatnya. Selanjutnya, pada tahap ke-9, 2-fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP yang dibantu oleh enzim enolase dan menghasilkan 2 molekul air. Pada tahap terakhir atau tahap ke-10, PEP akan diubah menjadi 2 pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Tahap akhir glikolisis ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Dari berbagai tahap tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap glikolisis terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap investment atau tahap memakai energi dan tahap energi payoff atau tahap menghasilkan energi. Pada tahap investment merupakan tahap di mana ATP digunakan sebanyak 2 buah, yaitu pada tahap pertama ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan tahap kedua pada fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat.
Investasi energi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap energi payoff, karena pada tahap ini dihasilkan 4 ATP dan 2 NADPH. Maka hasil bersih yang dihasilkan dari proses glikolisis dalam 1 molekul glukosa adalah 2 molekul pirufat, 2 ATP, dan 2 NADPH. Nah, itu tadi penjelasan terkait proses glikolisis. Semoga dapat dipahami dengan baik ya, dan terima kasih sudah menonton.